Apakah adab itu penting? Yes, kita nggak akan bilang adab itu nggak penting. Tapi kalau adab dijadikan tameng untuk membungkam akal sehat, ya itu yang berbahaya. Lah, Nabi Muhammad kan diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan untuk memintarkan manusia. Bukankah hal tersebut menunjukkan adab itu sangat urgen? Sampai-sampai ada jargon, lebih baik ilmunya sedikit tapi punya adab yang baik daripada ilmunya banyak tapi nggak ada akhlak. Nah, disinilah letak miss-nya. Adab dan ilmu itu nggak harus dipertentangkan. Kenapa kok seringkali dibikin seolah-olah harus milih salah satunya? Padahal kalau dipikir-pikir, dua hal ini justru harusnya bisa diromantiskan, bukan dihidangkan sebagai opsi pilihan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang banyak orang-orang elit pesantren, mulai dari kiai, ustadz, ketua kamar, sampai gasmusnya itu. Sering ulang-ulang kalam hikmah soal adab kayak tadi itu. Kalau ditanya, mereka pasti jawab, ini udah dari ulama-ulama besar terdahulu. Padahal mereka hanya baca tanpa benar-benar tahu kepada maknanya. Misalnya nih, Imam Malik bilang, belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Atau Ibnul Mubarak juga pernah bilang, kami lebih butuh sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Nah, quotes ini powerful banget. Tapi banyak orang di pesantren gak menganalisis konteksnya. Akhirnya cuma dipakai buat ngegas santri supaya nurut aja, tanpa ngebuka ruang buat berpikir kritis dan dialektika bersama. Nih, gue kasih perkataan Imam Malik yang lain ya, biar lu paham konteksnya. Beliau pernah bilang kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, jadikanlah ilmumu sebagai garam dan adabmu sebagai tepung. Nah, perkataan ini diucapkan oleh Imam Malik dan diterima oleh Imam Syafi'i, dua orang yang gak perlu lagi gue jelasin kualitas keilmuannya kan. Singkatnya, kalam-kalam hikmah tersebut pasti diucapkan dan didengarkan oleh ulama-ulama yang udah punya ilmu. Mereka menjadikan adab sebagai remote control yang bisa mereduksi ilmu yang liar, bukan buat ngeblokir ilmu itu sendiri. Paham kan maksudnya? Adab itu bukan belenggu, tapi rem buat ilmu yang gak terkendali, kayak garam dan tepung di roti. Kalau tepungnya kebanyakan, roti jadi hambar. Kalau garamnya kebanyakan, malah keasinan. Artinya, ilmu dan adab harus balance, bukan saling menegasikan.